Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Waro Samarinda. Kali ini kita menemukan Samsung ya, indikator berkedip, dan kita akan perhatikan kedipnya, yaitu kita hitung 11 kali ya. 11 kali kedipan, dan di sini indikator di inverter menyala, berarti kompresor menyala ya. Ini kita hitung ada berapa kedip, 1 2 3 4 5. Kita hitung lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 kedip ya kayaknya ya. Dan kita perhatikan pipa ya, pipanya di sini. Nah ini kayaknya propos ya, nih kompresor tidak ada suaranya tapi menyala kompresornya nih, kayaknya getar tapi nggak ada suara sama sekali, getar tapi nggak ada suara ya. Nah ini biang keroknya ya, dia bocor di sini nih. Ini keluar oli ini di sini ya. Ini sudah hancur kayak gitu. Kita perhatikan titik bocornya kayak di situ ya. Oke, kita perhatikan pipa-pipa yang lain, kita perhatikan apakah ada bocor di bagian pipa yang lain ya. Ini sudah hancur semuanya, ini bungkusnya ya. Selongsong pipanya di sini kita cabut saja, langsung kita bongkar teman-teman ya. Jadi sudah dipastikan di sini bocor karena di sini kompresor menyala. Langsung kita bongkar saja. Kita ambil alat dan kita bawa alat yang kita perlukan saja. Tentunya kunci 12 untuk membuka baut di sini. Kita buka dulu bautnya. Dan saya akan buka penampungan ya. Kalau kita membuka penampungan, sebetulnya nggak dibuka, nggak apa-apa sih penampungan. Dan di sini saya akan coba buka dulu supaya kita lebih mudah untuk mengerjakan. Jadi kasusnya pada di sini ya, pipanya di sini mau kita potong saja. Kita siapkan alat potongnya, lalu kita potong pipanya di sini. Perhatikan ya untuk mengetahui pipa ini bocor atau tidak. Apabila ini saya potong ada suara angin jos, itu berarti dia nggak bocor ya. Apabila tidak ada suara angin yang ngejos, berarti dia bocor. Perhatikan, nah tidak ada suara angin ya, berarti memang benar-benar sudah habis freonnya. Jadi langsung kita potong. Jadi pipa yang di tengah yang sudah hitam-hitam kita buang saja, kita sisakan pipa yang benar-benar masih utuh. Kita luruskan. Setelah kita luruskan, kita akan lebarkan ya, satu yang sebelah ya, sebelah kanan kita lebarkan, yang sebelah kiri utuh ya, nanti yang sebelah kiri masuk di pipa sebelah kanan. Kita lebarkan supaya nanti lengketnya bisa benar-benar menyatu dengan baik, juga rapat ya yang kita perlukan. Lalu kita coba dulu ya apakah sudah pas. Misalnya belum pas ya, kita akan lebarkan lagi, kita panjangkan lagi lubangnya. Jadi untuk besi ini agak susah ya untuk melebarkan, beda dengan pipa tembaga, jadi agak sedikit keras. Kalau sekiranya sudah pas, langsung kita pas ya. Jangan lupa kita tambahkan burak. Oke, sekarang kita gunakan burak ya untuk menyambung pipa besi. Jadi untuk menyambung pipa besi ini, peraknya kita kasih burak dulu, lalu kita panaskan sampai lentur seperti ini, sampai tercampur buraknya.
baru kita tempelkan pada besinya, dan kita usahakan sampai benar-benar rapi hasil lasnya di sini supaya benar-benar rapat seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita potong bagian pentil, langsung kita pasangkan pentil ya, langsung kita isi freon kembali. Jadi untuk pengisian freon di sini yang kita perhatikan bukan manifold meternya ya. Jadi kita abaikan manifold meternya, hanya untuk tanda saja manifold meternya. Jadi yang kita perhatikan adalah ampere meter. Kita pasang baut-bautnya dulu sebelum kita melakukan pengisian. Kita pasang bautnya keliling. Setelah kita pasang, kita pasangkan pentil untuk pengisiannya. Sekarang kita pasang pentil dulu. Setelah kita pasang penampungan, selanjutnya kita akan pasang pentil. Lalu kita lakukan pengisian. Oke, langsung untuk pengisian. Proses pengisian. Perhatikan ini untuk awal langkah pertama ya. Lalu kita perhatikan langkah pertama ini 0,9 ya. 0,9 ya. Dan di sini ini lampu indikator masih berkedip ya. Indikator berkedip ya. Kita cari di bagian freezer. Biasanya indikator berkedip ini disebabkan kipas yang tidak berjalan atau lepas atau putus jalurnya, kipasnya mati, atau ada kerusakan pada sensornya atau termisnya. Mungkin ya, terjadilah pengebloknya ya sebelum bocor. Dan langsung kita bongkar dulu di bagian, dan kita copy dulu guys. Disediakan kopi sama pemiliknya. Setelah kita seruput kopinya, kita lanjutkan, kita bersihkan dulu bagian freezernya ya, kita keluarkan dulu sebelum banyak ikannya. Kita akan keluarkan ikannya. Ikannya semuanya bagus sih. Setelah kita keluarkan ikannya, kita perhatikan bagian jalur, apakah ada jalur yang putus atau kipasnya yang macet ya. Nah, ini ternyata sudah pernah diganti termistor. Sudah pernah diganti ke termistor. Dan kipasnya tadi kita temukan memang benar kipasnya macet. Dan sekarang sudah kita putar, bisa mutar sekarang. Jadi kipasnya macet dikarenakan kena as ya. Jadi ada dua penyebab kulkas ini ya. Ada bocor bagian kondensor dan juga ngeblok ini. Jadi kasusnya ada dua. Dan di sini tadi sudah kita cek keseluruhannya, mulai heater kita cek bagus, fuse-nya bagus, kipas bagus, termis juga bagus ya, semuanya bagus. Berarti kulkas ini harusnya normal, tapi kenapa ngeblok? Nanti kita pasang saja. Saya tidak melakukan penggantian karena di sini sudah ke tes keseluruhan semuanya bagus. Jadi langsung kita nyalakan saja guys. Kita nyalakan, apakah indikator masih berkedip, kita perhatikan, kita cucuk ke listrik, kita perhatikan indikatornya kembali ya. Apakah masih berkedip indikatornya? Tunggu sampai inverternya menyala merah. Kita perhatikan indikator ya, indikator sudah tidak berkedip, berarti untuk bagian freezernya kipasnya sudah menyala ya, dan semuanya normal. Apabila di sini tidak ada tanda-tanda berkedip, itu semuanya sudah normal guys. Dan ini proses terakhir ya, sudah dingin bagian dalamnya, jadi di sini menunjukkan 0,8. Dan kita perhatikan manifold meternya di sini di 0 ya, di bawah 0, tidak di atas 0. Berarti yang kita ikut itu bukan manifold meternya,
Jadi yang kita ikuti adalah ampere meternya ya. Kita perhatikan ampere meternya. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk video hari ini, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini karena video ini sudah kembali normal kembali. Jadi kita rapikan, kita putus dulu pipanya ya. Dan perhatikan ya, perhatikan betul-betul saya ngisinya itu berapa PSI. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Oke, karena di sini sudah oke. Ampere meter 0,9, 0,8 ya. Nanti kalau sudah dingin dia turun lagi 0,7.